Rasa sayang yang membakar. Tragedi di kontrakan Bekasi. Pernahkah Anda membayangkan betapa tipisnya batas antara cinta dan kehancuran ketika akal sehat tertutup oleh emosi beracun? Apa yang mampu dilakukan manusia? Seorang wanita muda yang pendiam dan lembut tiba-tiba menjadi korban dalam sebuah tragedi mengerikan. Tidak ada teriakan, tidak ada permohonan bantuan, tidak ada yang melihat keanehan. Siapa pelakunya? Dan bagaimana kejahatan itu disembunyikan. Malam yang mencekam. Dini hari tanggal 20 November 2021. Pukul 1.80 WIB. Petugas piket Polsek Bekasi Timur menerima panggilan telepon darurat. Warga panik melaporkan kebakaran hebat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara. Api ganas melalap sebuah kamar. Asap hitam membubung tinggi ke langit malam. Beberapa tetangga bergegas menggunakan alat pemadam api ringan untuk membantu, namun semua upaya sia-sia. Pintu kamar terkunci dari luar, mengubah kamar itu menjadi sangkar api tanpa jalan keluar. Hanya 11 menit setelah menerima laporan, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan tiba di lokasi. Suara palu pemecah kunci terdengar panik. Petugas dengan cepat memasang selang dan menyemprotkan air ke titik api. Sekitar pukul 02.10 WIB, api berhasil dipadamkan. Hanya menyisakan asap putih dan suasana duka. Saat petugas masuk untuk memeriksa, pemandangan mengerikan terhampar di depan mata. Di sudut ruangan, dekat tempat tidur yang terbakar, ditemukan sesosok mayat yang hangus dan tidak bisa dikenali. Korban tewas di tempat. Seluruh bagian atas tubuh dan wajahnya hampir hancur total. Di lokasi, tim forensik menemukan barang bukti penting, sebuah jeriken plastik yang rusak akibat panas tergeletak di bawah tempat tidur. Jeriken itu diduga digunakan untuk menyimpan cairan mudah terbakar. Kamar seluas sekitar 16 meter persegi itu, sebagian besar perabotannya di sekitar area tempat tidur telah menjadi abu. Di antara bau, benda-benda yang terbakar, tercium bau bahan kimia yang khas, seperti bensin. Tidak ada tanda-tanda korsleting listrik atau kerusakan teknis. Saklar utama masih menyala. Tidak ada jejak percikan api. Pintu masuk tidak ada tanda-tanda paksa atau benturan. Semua petunjuk mengarah pada satu fakta mengerikan. Ini adalah pembunuhan, sebuah tindakan pembakaran yang disengaja. Petunjuk dari CCTV. Di luar lorong, kamera pengawas sebuah warung di ujung gang merekam sosok hitam muncul pada pukul 1.41 WIB. Orang ini mengenakan topi dan jaket panjang, bergerak cepat menuju kontrakan, lalu menghilang ke titik buta kamera. Sebuah detail penting. Kamar yang terbakar hanya memiliki satu kunci. Menurut keterangan awal, kunci ini dipegang oleh suami korban. Ia mengaku sedang minum-minum dengan teman-temannya di tempat lain saat kejadian. Namun, keterangannya masih banyak mengandung kontradiksi dan belum dapat memberikan saksi yang membenarkan. Pagi harinya, identitas korban dipastikan sebagai Rina Lestari, lahir tahun 1956, berasal dari Jawa Tengah, dan tinggal sementara di Bekasi. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah toko ponsel. Ia tinggal bersama suaminya, Budi Santoso, yang patut dicatat. Tetangga mengatakan pasangan ini sering bertengkar. Polisi setempat pernah membuat laporan mediasi, tetapi tidak ada yang menyangka perselisihan mereka akan berakhir dengan kematian tragis seperti itu. Ketika petugas mengeluarkan jenazah dari lokasi kejadian, seluruh kontrakan terdiam. Para tetangga menyaksikan dari kejauhan kamar hitam itu, yang beberapa jam sebelumnya masih menjadi rumah bagi seorang wanita muda. Olah TKP, tanggal 20 November 2021. Pukul 08.03 WIB. Tim identifikasi forensik Polres Metro Bekasi Kota tiba di lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan rinci. Kamar kontrakan nomor 8 di sebuah bangunan rumah. Petak seluas 16 meter persegi. Di dalamnya, seluruh area tempat tidur, lemari pakaian kayu, dan kipas angin telah hangus terbakar. Langit-langitnya tertutup lapisan asap hitam. Dinding semen menunjukkan banyak retakan rambut akibat suhu tinggi. Lantai ditutupi lapisan abu halus dan potongan kain yang terbakar. Titik api terkuat diidentifikasi di area bawah tempat tidur. Tempat jenazah korban ditemukan.
Analisis pola api menunjukkan bahwa api menyebar dalam garis lengkung, terfokus ke arah tumpahan cairan dari kepala tempat tidur ke lantai. Di bawah tempat tidur, tim forensik menemukan jeriken plastik berukuran 5 liter yang telah berubah bentuk akibat panas. Bau bensin yang khas keluar dari jeriken itu. Noda cairan yang menetes dari mulut jeriken masih terlihat jelas, membentang hampir 1 meter. Di sudut ruangan, para penyelidik menemukan korek api gas jenis yang digunakan untuk kompor mini. Bagian kepala plastiknya sudah hangus. Khususnya di ambang jendela, ditemukan jejak samar seperti bekas tangan yang berlumuran darah atau jaringan sel yang terurai akibat panas. Semua barang bukti dikumpulkan dan disegel dengan cermat untuk dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Penyelidik memastikan tidak ada tanda-tanda pencurian. Lemari, pakaian, dan brankas mini masih utuh. Tidak ada tanda-tanda paksa. Berdasarkan data audio yang diperoleh dari kamera keamanan rumah tetangga, antara pukul 1.30 hingga 02.20 WIB, tidak ada suara aneh seperti teriakan atau ketukan pintu yang terekam. Pemeriksaan awal sistem kelistrikan, petugas pemadam kebakaran memastikan tidak ada korsleting. Kabel listrik tidak terbakar dari sumbernya. Stop kontak masih utuh. Kesimpulan awal yang diambil, penyebab kebakaran bukan karena kerusakan teknis. Ini adalah pembakaran yang disengaja dengan tujuan yang jelas, dan katalisnya adalah pelarut yang mudah menguap, kemungkinan besar bensin. Berdasarkan kecepatan penyebaran api dan kondisi jenazah, tim forensik memperkirakan api di ruang tertutup menyebabkan sesak napas dan luka bakar seluruh tubuh tingkat 3. Yang menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 5 menit. Salah satu detail yang paling menghantui adalah pintu kamar yang terkunci dari luar. Kunci tidak rusak atau dipaksa masuk, dan kunci tidak berada di tangan korban. Jadi, siapa yang memegang kunci itu? Siapa yang tega mengunci pintu setelah menyalakan api? Dan yang terpenting, siapa yang bisa menghitung dengan cukup dingin untuk membakar hidup-hidup seseorang? Dan kemudian pergi dengan tenang seolah-olah tidak ada apa-apa. Latar belakang korban. Rina Lestari lahir tahun 1996 di Jawa Tengah. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Setelah lulus SMA, Rina bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan industri. Lalu pindah menjadi staf penjualan di sebuah toko ponsel di jalan utama. Pada tahun 2018, Rina bertemu Budi Santoso, 2 tahun lebih tua darinya, yang bekerja di bengkel mekanik terdekat. Mereka dengan cepat pindah bersama ke sebuah kontrakan kecil dan mendaftarkan pernikahan pada pertengahan 2019. Pada awalnya, tetangga memperhatikan Rina sebagai seorang gadis yang pendiam, lembut, dan sopan. Namun, sejak akhir tahun 2020, perdebatan sengit mulai terdengar dari kamar nomor 8. Budi sering marah, melempar barang, dan membanting pintu. Kadang-kadang, polisi setempat harus turun tangan setelah tetangga melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam berita acara tertanggal 15 Juni 2021, Ketua RT mencatat bahwa suami mencurigai istrinya berselingkuh, sering memeriksa telepon dan mengancam akan mendobrak pintu jika istrinya tidak menjawab telepon. Rekan kerja Rina mengatakan bahwa belakangan ini dia sering dijemput oleh suaminya di depan toko, menanyakan kemana dia pergi, jam berapa dia pulang, siapa yang mengirim pesan. Suatu hari, Budi bahkan datang ke tempat kerja dan membuat keributan, menanyai istrinya di depan rekan kerja lainnya. Manajer toko terpaksa meminta bantuan satpam. Rina tidak melawan, hanya menunduk dan meminta izin untuk pulang lebih awal, dan menolak untuk berbicara lebih lanjut tentang urusan keluarganya. Riwayat panggilan dari telepon Rina mengungkapkan gambaran yang mengkhawatirkan. Jumlah panggilan dari nomor Budi rata-rata 10 hingga 15 panggilan per hari, berlangsung dari pukul 00.00 pagi hingga pukul 11.00 malam. Pesan-pesan itu mengulangi isi interogasi, pengawasan, dan bahkan ancaman. Beberapa pesan berisi kata-kata marah. Awas kalau kamu macam-macam di belakangku. Kubakar kamu sama selingkuhanmu itu. Malam ini aku akan periksa jadwalmu. Awas kamu. Meskipun harus hidup dalam kendali dan kekerasan mental yang berkepanjangan, Rina tidak pernah mengajukan laporan resmi ke polisi. Keluarganya juga tidak tahu apa-apa. Seorang teman dekat Rina kemudian menceritakan dia hanya takut
tetapi tetap berusaha menahan diri karena ingin menjaga rumah tangganya tetap tenang. Di kontrakan kecil itu, tidak ada foto pernikahan, tidak ada dekorasi. Hanya ada kasur bekas yang diletakkan langsung di lantai semen. Rina tinggal di sana, pergi bekerja tepat waktu dan pulang tepat waktu, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia hidup dalam keadaan tertekan secara mental. Dan tidak ada yang menyangka kamar yang pernah menjadi rumah pertama bagi pasangan itu akan menjadi tempat membakar kehidupan seorang wanita yang belum berusia 26 tahun. Penyelidikan mendalam. Pada tanggal 21 November 2021, Polres Metro Bekasi Kota melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang-orang yang terkait langsung dengan korban. Rina Lestari. Orang pertama yang dipanggil tidak lain adalah Budi Santoso, suami korban. Budi mengaku tidak berada di lokasi kejadian pada malam kebakaran. Ia sedang minum-minum dengan sekelompok teman di sebuah warung di jalan utama, sekitar 3 km dari kontrakan. Budi mengatakan ia meninggalkan rumah pukul 19 Molapuk dan meninggalkan warung sekitar pukul 23.50. Setelah itu, ia tidak pulang, tetapi menginap di rumah seorang kenalan di lingkungan lain. Namun, ketika diminta memberikan alamat lengkap dan nomor telepon saksi, Budi menjawab dengan ragu-ragu dan terus mengubah keterangannya. Pemeriksaan kamera di warung. Polisi mengkonfirmasi Budi ada di sana sampai pukul 22.10. Tetapi dari saat itu hingga pukul 1.10 waktu yang dicurigai pembakaran terjadi, tidak ada bukti yang menguatkan keberadaan Budi. Tim investigasi memeriksa ulang kamera di kontrakan. Meskipun tidak ada kamera yang menghadap langsung ke kamar nomor 8, tetapi pada pukul 1.41, kamera di gerbang utama merekam gambar seorang pria mengenakan helm, jaket gelap, membawa benda yang menyerupai jerigen plastik, berjalan masuk dari jalan besar, sudut pandang terhalang, sehingga wajah tidak dapat dikenali. Tetapi para ahli analisis gambar menentukan bahwa fisik dan cara berjalan orang ini memiliki banyak kesamaan dengan Budi Santoso. Budi dengan keras menyangkal, "Bukan saya dipitnah." Detail penting lainnya berasal dari keterangan pemilik kontrakan. Sekitar pukul 22.02 malam itu, ketika pemilik keluar untuk menagih uang listrik, dia mendengar Budi berteriak keras dari dalam kamar, "Awas kalau kamu masih sembunyi-sembunyi, kubunuh kamu sungguhan." Kemudian terdengar suara Rina menangis tersedu-sedu. Pemilik mengetuk pintu untuk bertanya. Rina hanya menjawab dengan lemah, "Tidak apa-apa." "Bu?" Di lokasi, tim identifikasi forensik menemukan noda darah yang sangat kecil pada pegangan pintu. Setelah menghilangkan lapisan jelaga, noda darah ini bukan milik korban. Hasil tes DNA sedang menunggu untuk dicocokkan. Budi diminta memberikan sampel darah untuk keperluan perbandingan. Ia setuju, tetapi raut wajahnya menunjukkan ketegangan. Para penyelidik menekankan bahwa Budi adalah satu-satunya orang yang memegang kunci kamar. Pintu terkunci dari luar, artinya Rina tidak dapat mengunci dirinya di dalam. Tidak ada orang lain selain Budi yang memiliki kendali atas satu-satunya jalan keluar masuk kamar. Semua ini hanya argumen, tetapi lingkaran kecurigaan semakin mengetat di sekitar suami. Mencari petunjuk lain. Pada tanggal 22 November 2021, tim investigasi memperluas pencarian petunjuk setelah mengekstrak semua panggilan dan pesan dari telepon korban, Rina Lestari. Dalam waktu 3 bulan terakhir, sejumlah nomor telepon aneh muncul dengan frekuensi kontak yang cukup tinggi. Di antara mereka, menonjol sebuah nomor telepon yang terdaftar atas nama Arya Nugraha, 29 tahun, berdomisili di Bekasi. Orang ini diidentifikasi sebagai mantan pacar Rina sebelum dia menikah dengan Budi Santoso. Arya pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan Rina pada tahun 2016. Keluarga dari kedua belah pihak pernah menentang hubungan ini karena Arya pernah terlibat dalam narkoba dan harus menjalani rehabilitasi wajib. Setelah Rina berpisah dan menikah dengan Budi, Arya pergi ke luar kota untuk bekerja di proyek konstruksi. Namun, data lokasi dari telepon Arya menunjukkan bahwa dia telah muncul di Bekasi pada tanggal 18 November, yaitu 2 hari sebelum kejadian.
Tim investigasi memanggil Arya untuk dimintai keterangan. Ia hadir di markas polisi Kota Bekasi pada pagi hari tanggal 23. Dalam laporannya, Arya mengaku kembali ke Bekasi untuk mencari pekerjaan baru. Kebetulan ia mengirim pesan kepada Rina setelah bertahun-tahun tidak berhubungan. Mereka memiliki satu pertemuan pada sore hari tanggal 19 di sebuah kafe. Setelah itu, mereka tidak berhubungan lagi. Arya menegaskan bahwa dia tidak pernah pergi ke kontrakan dan tidak tahu alamat lengkap Rina. Namun, di telepon Arya, para penyelidik menemukan pesan yang belum terkirim yang berbunyi, "Aku hanya berharap kamu bahagia. Jangan takut lagi." Pesan ini disusun pada pukul 11.32 pagi, tanggal 20, bertepatan dengan waktu yang dicurigai pembakaran terjadi. Arya menjelaskan, "Aku menulisnya lalu menghapusnya karena tidak ingin mengganggunya." Tim investigasi meminta untuk memeriksa jaket dan sepeda motor Arya untuk mencari jejak bensin atau jelaga. Hasil awal tidak menemukan sesuatu yang aneh. Yang patut dicatat, Arya memiliki bukti alibi yang relatif kuat. Kamera di penginapan tempat dia menyewa kamar menunjukkan dia berada di sana sejak pukul 23.02 malam sebelumnya hingga pagi berikutnya dan tidak pernah pergi. Gambar yang diekstraksi dicocokkan dengan waktu kebakaran, memverifikasi Arya tidak berada di lokasi kejadian. Meski begitu, dalam penilaian internal, tim investigasi masih menempatkan Arya dalam daftar tersangka potensial. Ia memiliki motif alasan untuk mendekati korban tepat sebelum dia meninggal, dan hubungan asmara mereka belum sepenuhnya berakhir. Tetapi dengan data yang ada saat ini, tidak ada bukti yang menguatkan untuk menuduh Arya. Titik balik penyelidikan pada tanggal 23 November 2021. Setelah arah penyelidikan agak tersebar, tim investigasi menginstruksikan untuk memfokuskan pemeriksaan ulang seluruh data waktu nyata di area tempat kejadian, dengan fokus pada sistem kamera keamanan di jalan-jalan menuju kontrakan, dikombinasikan dengan melacak panggilan seluler yang dibuat di dekat lokasi kejadian pada saat pembunuhan. Di warung yang berjarak sekitar 60 meter dari kontrakan, kamera merekam gambar seorang pria mengenakan jaket panjang, helm, membawa benda yang diduga jerigen plastik berwarna putih. Gambar itu direkam tepat pukul 01.42 pagi, tanggal 20. Waktu yang ditentukan tepat sebelum api menyala. Orang ini memiliki cara berjalan yang agak membungkuk dan khususnya kaki kanannya tampak sedikit pincang. Meskipun kualitas gambar tidak cukup untuk mengenali wajah, tetapi fisik dan tinggi badan ditentukan dalam kisaran 1,70 hingga 1,72. Tim forensik membandingkan dengan catatan pribadi Budi Santoso. Budi memiliki tinggi 1,71. Catatan medis menunjukkan dia pernah mengalami cedera lutut kanan akibat kecelakaan sepeda motor 2 tahun sebelumnya, yang menyebabkan cara berjalannya kadang-kadang menunjukkan tanda-tanda miring. Membandingkan langkah kaki di kamera dengan gambar pergerakan Budi dalam kehidupan nyata, perangkat lunak analisis menunjukkan tingkat kesamaan hingga 89%. Pada saat yang sama, tim telekomunikasi mengirimkan laporan analisis panggilan yang dibuat di sekitar waktu kebakaran. Tepat pada pukul 19.42 dari nomor telepon Budi Santoso, panggilan selama 8 detik dilakukan ke nomor SIM yang tidak terdaftar yang belum diidentifikasi pemiliknya. Kartu SIM ini tidak lagi aktif hanya 10 menit kemudian. Lokasi menara seluler menunjukkan panggilan ini dilakukan sekitar 100 meter dari lokasi kejadian di sudut jalan antara jalan utama dan pintu masuk ke kontrakan. Memeriksa riwayat telepon pribadi Budi, tim teknis menemukan jejak panggilan ini telah dihapus secara manual. Ketika dikonfrontasi, Budi mengaku, "Saya salah memencet nomor, tidak tahu itu siapa," tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa harus menghapusnya. Tim investigasi terus memeriksa dengan cermat jaket dan celana Budi. Di dalam lapisan kain, petugas forensik menemukan noda jelaga hitam berbentuk lengkung. Noda yang biasanya muncul saat bersentuhan dengan asap di lingkungan kebakaran tertutup. Selain itu, di punggung tangan kiri Budi terdapat lepuhan kulit yang sangat cocok dengan luka bakar akibat suhu tinggi. Budi mengatakan bahwa dia terkena cipratan minyak saat menggoreng makanan.
tetapi tidak ada minyak goreng di dapur dan tidak ada yang menyaksikan kejadian itu. Pada tanggal 24 November 2021, tim investigasi memutuskan untuk memperluas analisis data telekomunikasi yang terkait dengan korban, Rina Lestari. Tujuannya adalah untuk memeriksa nomor yang menunjukkan tanda-tanda mengancam atau mengikuti korban sebelum dia meninggal. Laporan analisis dari Pusat Keamanan Siber menunjukkan serangkaian pesan anonim telah dikirim ke telepon Rina dalam waktu 10 hari sebelum kebakaran. Isi pesan-pesan itu sangat mengancam. Awas kalau kamu masih sembunyi-sembunyi. Kubakar kamu sampai tidak ada wujudnya. Aku sedang melihatmu. Awas kamu. Sekali lagi saja, kubakar hidup-hidup kamu. Semua pesan ini dikirim dari nomor yang sama. Tidak terdaftar atas nama siapapun. Nomor itu diaktifkan menggunakan SIM sekali pakai di sebuah toko ponsel kecil. Yang patut dicatat, SIM ini hanya aktif selama 3 hari, lalu dilepas dan dibuang. Tim investigasi gabungan dengan tim telekomunikasi melacak riwayat aktivasi SIM melalui pemeriksaan kamera di tempat penjualan SIM. Mereka mengidentifikasi pembeli adalah seorang pria mengenakan masker, helm, dan bertransaksi dengan uang tunai, meskipun gambarnya cukup buram. Tetapi fitur wajah, cara berjalan, dan jaket yang dikenakan orang ini cocok dengan jaket yang disita di tempat tinggal Budi Santoso. Tim investigasi meminta Budi untuk mengidentifikasi. Dia menyangkal, "Saya tidak tahu apa-apa tentang nomor telepon itu." Namun, spesialis forensik digital mengekstrak data yang dihapus di telepon Budi dan menemukan draft pesan yang isinya identik dengan pesan anonim yang dikirim ke telepon Rina. Draft ini disimpan dalam aplikasi catatan dan belum sempat dihapus sepenuhnya. Selain itu, hasil analisis lokasi SIM sekali pakai saat mengirim pesan terakhir pada pukul 23.19 tanggal 19 November menunjukkan sinyal yang dipancarkan dari area yang sangat dekat dengan kontrakan Rina. Waktu ini bertepatan dengan saat Budi mengaku sedang tidur di rumah seorang kenalan. Ketika ditanya mengapa lokasi telepon Budi bertepatan dengan waktu dan ruang dengan sinyal SIM ancaman, ia terus diam. Tim investigasi berpendapat ini adalah tanda-tanda sengaja membangun skenario palsu, menciptakan ancaman anonim untuk mengalihkan perhatian penyidik dan melegitimasi motif pembunuhan. Tetapi, ada satu hal yang tidak diperhitungkan Budi. Teknologi tidak bisa berbohong, dan semua jejak meskipun telah dihapus masih dapat dipulihkan. Penangkapan dan pengadilan. Pada tanggal 25 November 2021, setelah hampir 60 jam mengumpulkan data, menganalisis barang bukti, dan mencocokkan keterangan, Polres Metro Bekasi Kota secara resmi menetapkan Budi Santoso sebagai tersangka nomor 1 dalam kasus tersebut. Semua data fisiknya, digital, dan keterangan yang saling bertentangan bertemu di satu titik yang sama. Orang terakhir yang kontak dengan korban, orang yang memegang kunci kamar yang terkunci dari luar, memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga, dan adalah pemilik pesan ancaman dengan identitas palsu. Bukti pertama, noda jelaga di lengan baju dan luka bakar di punggung tangan. Ahli forensik menentukan bahwa luka ini tidak mungkin disebabkan oleh minyak goreng biasa. Suhu yang cukup untuk menyebabkan lepuhan kulit seperti itu harus berasal dari api langsung atau aliran asap panas di ruang tertutup. Bukti kedua, kamera merekam gambar seorang pria dengan fisik dan cara berjalan pincang yang cocok dengan Budi, membawa jerigen plastik masuk ke kontrakan pada pukul 1:42. Pada saat yang sama, SIM sekali pakai yang dibeli. Budi dipastikan telah melakukan panggilan singkat di lokasi dekat kejadian. Bukti ketiga, telepon Budi berisi draft pesan yang isinya identik dengan ancaman yang dikirim ke telepon Rina. SIM sekali pakai yang digunakan untuk mengirim pesan diaktifkan di dekat tempat Budi bekerja. Selain itu, saat melacak data Google Maps di telepon pribadi Budi, sistem lokasi telah merekam jadwal perjalanan yang tidak biasa pada malam kejadian. Teleponnya telah bergerak dari area warung menuju kontrakan Rina, berhenti di dekat lokasi kejadian dalam waktu dari pukul 1:35 hingga 10:02, 10 pagi. Ketika dipanggil untuk konfrontasi terakhir pada pagi hari tanggal 26, Budi masih bersikap berbelit-belit dan menyangkal. Namun,
ketika penyidik mengumumkan seluruh hasil pemeriksaan dari jejak di baju, luka bakar di tangan, hingga riwayat lokasi dari telepon dan data tentang SIM sekali pakai, Budi benar-benar runtuh. Dia tersungkur di meja untuk dimintai keterangan. Diam selama hampir 20 menit sebelum mengucapkan satu kalimat. Aku tidak tahan lagi. Dengan dasar hukum yang lengkap, penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Budi Santoso atas tindakan pembunuhan. Tindakan ini ditentukan telah direncanakan, mempersiapkan senjata, membuat alibi palsu, dan berniat mengalihkan perhatian petugas dengan sandiwara kecemburuan yang dibuat secara rumit. Pada pagi hari, tanggal 15 Oktober 2022, di Pengadilan Negeri Bekasi, sidang pengadilan tingkat pertama terdakwa Budi Santoso atas tuduhan pembunuhan berlangsung di bawah pengawasan ketat pasukan keamanan. Ruang sidang penuh sesak ya. Sebagian besar adalah warga setempat yang pernah mengenal pasangan itu. Suasana tegang mencekam. Terdakwa Budi Santoso digiring ke ruang sidang dengan mengenakan seragam penjara abu-abu. Ketika ketua majelis hakim bertanya apakah terdakwa mengaku bersalah, Budi hanya mengangguk ringan, matanya kosong, tidak melihat siapapun. Perwakilan kejaksaan membacakan surat dakwaan panjang, hampir 40 menit yang menggambarkan seluruh jalannya tindakan pembunuhan yang dipersiapkan dengan cermat, mulai dari merencanakan membeli bensin, menyamar sebagai orang asing untuk mengirim pesan ancaman, hingga tindakan pembakaran yang mengerikan di malam hari dan membuat alibi. Kejaksaan menuntut hukuman tertinggi dari undang-undang karena terdakwa melakukan kejahatan yang sangat serius yang menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Tindakan yang kehilangan semua kemanusiaan, sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara yang biadab. Pengacara pembela berusaha meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menunjukkan gangguan emosi di luar kendali karena cemburu paranoid. Namun, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa benar-benar sadar selama melakukan kejahatan, yang tercermin jelas dalam cara membuat skenario dan menanggapi penyelidikan. Ketika pengadilan mengizinkan terdakwa untuk mengatakan kata-kata terakhir, Budi berdiri dan berbicara dengan jelas, dingin. Saya tidak menyesal, karena saya tahu jika tidak melakukan itu, dia juga akan meninggalkan saya. Kata-kata itu membuat seluruh ruang sidang terdiam. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Budi. Tidak ada reaksi apapun, hanya diam-diam duduk di kursi dengan tenang, seolah-olah dia telah menjatuhkan hukuman itu pada dirinya sendiri sejak lama. Bahkan sebelum bertindak, refleksi, kasus ditutup dengan hukuman yang berat. Tetapi sisa-sisa yang ditinggalkannya adalah obsesi yang tak terpadamkan tentang alasan pembunuhan, bukan karena dendam, bukan karena uang, tetapi hanya karena obsesi buta bernama kecemburuan dan kepemilikan. Ada hukuman yang membuat orang takut, tetapi ada kata-kata yang membuat orang tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Dan malam itu, seluruh ruang sidang telah mendengar kata-kata seperti itu. Kasus Budi Santoso membakar hidup-hidup istrinya, Rina Lestari, telah berakhir dengan hukuman mati. Tetapi bagi orang-orang yang masih hidup, gema kejahatan ini tidak pernah benar-benar tertutup. Penyidik menyimpulkan bahwa Budi tidak mengalami ketidakstabilan mental. Tidak ada gangguan kesadaran. Dia tahu betul apa yang dia lakukan. Dia tidak bertindak secara impulsif. Tidak kehilangan akal sehat. Dia telah merencanakan, mempersiapkan, membuat skenario, menghapus jejak, menghapus data, menciptakan saksi palsu. Oleh karena itu, ini bukan lagi kasus pembunuhan karena perselisihan keluarga semata. Ini adalah kejahatan terorganisir, terencana, dilakukan dengan tekad yang dingin dan tanpa penyesalan. Hal itu membuat pengadilan bukan hanya tempat menjatuhkan hukuman, tetapi juga tempat orang harus menyaksikan kebenaran yang menyakitkan. Ada orang yang rela membakar orang yang dicintainya hanya untuk mempertahankan sendiri perasaan terkendali. Kasus telah ditutup, tetapi obsesi itu tidak. Pertanyaan terakhir ditujukan kepada kita semua. Apakah Anda yakin orang yang Anda tinggali akan melindungi Anda sampai akhir hayat? Atau akan menjadi orang yang memegang jeriken bensin menunggu saat Anda paling lemah? Cintailah, tetapi jangan pernah mengorbankan kelangsungan hidup. Bersikaplah pemaaf,
Tetapi jangan pernah memaafkan kekerasan. Dan jika Anda merasa berada dalam hubungan yang membuat Anda takut, terluka, atau terkekang dalam emosi, beranilah mencari cara untuk keluar, karena cinta tidak pernah menjadi alasan bagi siapapun untuk kehilangan nyawa.